Halo, selamat sore, greetings Indonesia, greetings Jakarta, dan juga greetings Vietnam, khususnya di Ho Chi Minh City. Hari ini 4 Oktober 2022 sebenarnya adalah saat yang saya tunggu-tunggu karena Around the World itu kembali lagi dengan sebuah negara yang benar-benar satu negara pernah saya kunjungi dan saya memiliki sebuah pengalaman seru di sana. Apa pengalaman serunya nanti akan saya ceritakan. Namun narasumber kita hari ini saya coba berhubungi beberapa kali tapi belum bisa join begitu ya teman-teman. Tapi kita harap langsung bisa join. Oh, sudah bergabung rupanya orangnya. Narasumber kita kali ini keren banget. Dia seorang musisi, komedian, dan juga juara vlog internasional atau apapun itu. Orangnya akan seru dan kocak banget. Kita langsung saja untuk undang dia. Kita sama-sama ngobrol mengenai pengalaman-pengalaman serunya dia di Vietnam. Langsung kita undang masuk. Apakah dia bisa join segera? Karena banyak hal yang saya mau tanyakan. Kenapa dia memilih Vietnam? Karena kota ini tidak lazim ya teman-teman. Beberapa orang gitu ya yang suka bertanya juga sama saya waktu saya sempat ke untuk pergi ke sana dan juga stay. Berapa lama dia stay dan untuk apa dia sebenarnya stay di sana, kita akan langsung tanya. Ya, sudah bergabung sepertinya bersama dengan kita. Saya sudah dengar suaranya. Halo. Halo Mas Abel, apa kabar? Baik, apa kabar Om Daus? Ya, kabar baik banget hari ini. Sama di Indonesia ya, jam 4 ya, sore hari ini ya. Tidak ada perbedaan waktu antara Ho Chi Minh City dan Jakarta. Ini kayak pramugara ya. Ya, Mas Daus gimana kabarnya? Sehat? Ya, Alhamdulillah setelah 2 minggu yang lalu kena COVID sekeluarga, akhirnya sekarang sudah kembali baik lagi dan siap beraktivitas lagi Mas Abel. Oke, jadi sempat berapa minggu nih istirahat nih? Dua Sempat minggu aja? seminggu, Atau gimana? sempat seminggu kena. 2 minggu yang lalu sempat seminggu kena, saya duluan, lalu dua anak kena, terus istri saya kena. Akhirnya kita sekeluarga tuh ngungsi di apartemen untuk nggak keluar dan benar-benar susah ya karena hidup sendirian, maksudnya satu keluarga doang, kita harus nyari obat tuh yang benar-benar pakai masker, keluar ke jalan, ke apotik, belum lagi kendala bahasa, kita harus bilang bahwa saya cari obat ini dengan bahasa Inggris, pokoknya pengalaman yang seru banget lah seminggu. Oke, pengalaman itu nanti kita akan kulik ya dari seorang Daus Rojali, ini pasti seru banget. Nah teman-teman, ini dia Daus Rojali, bintang tamu kita hari ini di Around the World. Kita akan berkenalan lebih jauh. Yeay, akhirnya kita bisa ngobrol. Daus Iya. bisa cerita dulu nggak? Kapan menginjakan kaki di Vietnam? Vietnam bagian mana? Dan untuk apa sih? Boleh silakan. Iya, jadi saya itu adalah guru seni rupa. Biasanya karirnya tuh seputar di Indonesia aja ya, dia dari sekolah internasional satu ke sekolah internasional yang lain. Lalu ada kepikiran untuk kenapa enggak saya coba untuk keluar dari comfort zone untuk coba ke sekolah internasional karena setelah sekitar 10 tahun lebih bekerja di sekolah internasional, saya berpikir bahwa udahlah bahasa Inggris saya selama bertahun-tahun pun peningkatannya hanya sedikit. Maksudnya kalau nggak nekat kapan lagi gitu kan? Akhirnya udah saya coba dan alhamdulillah Juli kemarin tanggal 7 Juli saya langsung nyampe sini di Hanoi khususnya, bukan di Ho Chi Minh. Kalau Hanoi itu lebih ke Vietnam Utara, lebih mendekati ke arah Cina ya, lebih lebih ke atas, dan di sini lebih panas kalau lagi panas dan memang lebih dingin. Nanti ada musim dingin juga katanya yang temperaturnya itu akan drop ke berapa derajat seperti itu. Jadi bulan Juli kemarin sampai sekarang udah 4 bulan dengan banyak cerita seru yang saya juga nggak bisa. Ini pertama kali saya alami dan memang benar-benar shock banget, dan mungkin juga teman-teman nggak percaya kalau ternyata ada hal-hal lain yang mungkin nanti akan saya ceritain kalau nanti ditanya sama Mas Abel. Pasti kita akan kulitin habis nih. Karena saya sebenarnya pernah ada di Ho Chi Minh. Saya memang adanya di Ho Chi Minh dulu. Jadi saya akan konfirmasi ada perbedaannya apa saja. Nah, Ini kalau boleh teman-teman tahu mungkin tadi, sebentar. Teman-teman mungkin belum tahu nih Mas Abel sama Mas Daus ini hubungannya ketemu di mana? Ceritain dulu Mas Abel. kita hubungannya baik-baik saja. Iya, iya. Jadi Mas Daus ini adalah mitra dalam dunia pendidikan ya. Mas Daus sempat melanjutkan studi S2-nya di salah Iya. satu kampus di Jakarta begitu ya Mas ya. Dan kita Iya. gabung di satu kelas gitu ya. Iya. Ya, oke, Nah, ini thank Mas you. Daus S2-nya dilanjutkan di Vietnam atau gimana?
Enggak, S2-nya udah pas kemarin ngejar komunikasi di salah satu universitas di Jakarta karena memang penasaran. Saya tuh sebetulnya dari kecil itu uh, hubungannya apa maksudnya kerjaannya tuh nyanyi gitu ya di atas panggung, MC segala macam. Tapi saya merasa bahwa saya tuh kurang sebetulnya secara komunikasi. Saya pengen tahu lebih dalam dan alhamdulillah 4 tahun yang lalu punya duit lebih gitu karena dari hasil kerjaan akhirnya mencoba untuk masuk ke jurusan komunikasi. Tapi setelah menjalani selama 2 tahun, saya udah tahu, oh komunikasi ternyata seperti ini, dan kita harus ini, ada beberapa ilmu yang kita terapin. Akhirnya saya lupa bahwa saya tuh punya studi, dan akhirnya saya praktekin di panggung gitu, dan akhirnya saya lupa, saya pikir adalah apa-apalah, itu hanya sekedar membackup saya. Waktu sekarang saya agak sedikit nyesel karena nggak lulus yang nggak dapet ijazahnya, tapi minimal ilmu komunikasinya kepake juga gitu loh, Mas. It's okay, nanti kita bisa tunggu ya untuk melanjutkan kembali karena nggak ada kata Ya, terlambat ya, ya. ini kan. Betul, Oke, betul, Mas Mas. Daus kita lanjut nih. Kenapa yang dipilih waktu itu adalah Vietnam? Itu iseng aja, random banget negara ini atau gimana? Iya, ada banyak negara. Sebetulnya Indonesia itu dikenal oleh negara lain dengan terkenal dengan budaya, seni. Kalau menurut saya nggak tahu kalau orang lain. Saya yakin pada saat itu ketika saya apply ke beberapa negara, saya banyak reply gitu, banyak email yang masuk. Akhirnya saya konsultasi dengan teman-teman ekspat di Jakarta. Menurut mereka mana? Saya juga tanya-tanya sama mereka. Menurut menurut yang misalnya saya diterima di salah satu sekolah di Cina, saya bilang ini bener nggak gajinya segini? Terus saya kok nggak dapat fasilitas keluarga ya? Saya nggak mau karena saya orang family guy banget, saya nggak mau kerja sendirian. Apapun yang terjadi, gajinya cukup atau enggak, saya harus bawa keluarga saya bilang gitu. Dan ternyata dari pihak sana nggak terima. Mereka hanya maunya saya sendirian. Terus saya bilang kalau nanti tahun depan saya minta keluarga saya datang, bisa nggak? Mereka juga nggak bisa menyetujui itu dan kedua hal-hal lainnya misalnya mereka nggak bisa nyediain mes tempat tinggal atau apartemen atau seperti apa dan saya pikir enggak lah saya nggak mau nekat gitu maksudnya ya kalau kalian mau menghargai karena ekspat-ekspat lain kalau saya bandingkan mereka memang punya fasilitas yang standar gitu. Ketika saya tanya sama teman-teman dan mereka bilang enggak ini enggak standar, kamu nggak usah ambil karena gaji juga di bawah standar, kamu juga nggak dapat fasilitas ini. Akhirnya saya menentukan pilihan untuk ke Vietnam karena di Vietnam ini saya berpikir bahwa kepala sekolahnya langsung yang menghubungi saya dengan sangat antusias, dengan niat yang sangat baik, dengan positif open minded yang maksudnya orangnya sangat positif. Saya pikir ini mungkin tempat yang tepat dan saya nggak salah pilih. Alhamdulillah ketika saya datang ke sini orangnya ternyata nggak fake, maksudnya apa yang kita lihat di komunikasi kita di via Zoom pada saat itu sama seperti daily life-nya mereka ketika saya ketemu ya memang orangnya seperti ini dan saya bersyukur banget gitu bisa gabung sama salah satu sekolah di sini, Mas. Oke. Nah, bahasa kan pasti masih jadi kendala ya. Iya, pastinya. Bagaimana tuh waktu tiba-tiba sampai di sana gitu ya? Atau sebelumnya sudah belajar terlebih dahulu? Atau bagaimana, Mas? Enggak, ya lucunya adalah saya pikir saya nggak akan bermasalah karena secara internasional semua negara sudah terbuka dan Inggris menjadi, maksudnya bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Saya pikir nggak ada masalah lah karena saya berpikir bahwa saya pada saat di Indonesia berpikir senang-senang aja. Saya juga nggak mau belajar karena saya pikir susah banget bahasa Vietnam itu ada aksen-aksen tertentu yang, aduh dialeknya itu benar-benar rumit deh pada saat itu dan akhirnya benar pada saat saya sampai seminggu mas saya mengalami depresi karena saya nggak bisa berkomunikasi sama mereka, saya makanannya nggak suka, apalagi saya muslim, ketika saya datang ke toko itu selalu semuanya B2 gitu, saya tanya ini apa ya B2, pakai translator gitu, pakai Google Translate, what is this gitu, what is that, semuanya pakai, ada pun mungkin bakmi sorry saya agak sedikit antusias karena seneng banget ceritain gitu. Ada bakmi ikan, tapi tetap pakai minyak babi gitu loh. Dan saya pikir, aduh mohon maaf saya muslim, saya akhirnya nggak bisa makan. Selama seminggu saya mah kambuh, saya anxiety, saya nangis, saya akhirnya telepon salah satu college di sini, salah satu guru konselor. Saya bilang saya mau balik sih, gimana caranya kontraknya bisa nggak direview lagi? Saya nggak mau tinggal di sini. Walaupun mereka menyediakan tempat yang sangat baik, kepala sekolah juga datang ke tempat saya, what's happened with you? Kenapa gitu? Kenapa everything just be alright, dia bilang semuanya akan baik-baik aja, jadi nggak ada masalah, kita keluarga, kalau ada apa-apa ngomong aja.
Terus kamu punya duit nggak? Kalau nggak punya, udah dia ke salah satu mall, dia beli belanja banyak hal, dia datang. Saya bilang bukan masalah duit. Saya dari Jakarta udah jual mobil. Saya bilang saya masih ada sedikit uang tabungan, mungkin survive selama seminggu gitu. Jadi bukan itu. Ada satu insight di sini yang nggak bisa saya jelasin. Saya pengen pulang, saya bilang gitu. Karena itu mas, depresi anak saya juga bingung kita mau makan apa. Kita nggak kepikiran kalau ke bawah itu di bawah itu ada pasar tradisional di belakang apartemen. Cuma karena kendala bahasa, jadi kita ketutup semua informasi. Saya nggak tahu ini bilangnya gimana. Saya mau ikan ini, tapi gimana cara ngomongnya? Pokoknya, oh seru banget ya Mas Al ya. Aduh. Oke, selama sudah sekitar 4 bulanan begitu ya di sana ya. Akhirnya adjust bahasanya itu gimana? Saya aja sampai sekarang masih taunya cuma cincau gitu ya. Cincau. Jadi saya cuma gitu doang. Iya, satu hal yang saya berpikirnya positif adalah pertama ya minimal saya tahu cara menyapa mereka dengan kalimat itu sincau, bahwa kita Indonesia kita respect itu udah mendarah daging di kita. Setiap ada orang saya selalu yang menunduk gitu, tanda bahwa saya hormat mereka supaya apa? Supaya mereka berpikir bahwa oh kalau mereka nanya kamu dari mana, dari Indonesia, saya pengen image positif itu bisa menempel di mereka gitu loh. Karena dari satu orang mungkin mereka akan berpikir oh semua orang Indonesia baik semua gitu, walaupun nggak semua. Tapi saya berpikir saya ini di sini diliatin mereka karena saya jarang banget ini di satu provinsi mungkin hanya ada satu atau dua orang Indonesia yang kita memang nggak terhubung juga, kecuali ketika saya masuk ke kedutaan besar baru tahu oh bapak tinggal di sini, oh sama saya dong gini-gini, seperti itu. Jadi kendala bahasa memang sangat ini sampai sekarang pun saya nggak banyak tahu, cuman sincau doang artinya halo atau apa kabar. Terus kedua ya paling cuman sin kamen, itu artinya terima kasih gitu, kamen atau kamena gitu, itu artinya terima kasih, seperti itu mas. Iya, memang salah satu bahasa di Asia Tenggara ya rumit menurut saya adalah ya Vietnam gitu. Saya berusaha belajar beberapa bahasa di Asia Tenggara. Vietnam masih belum kekejar jujur aja Mas Daus ya. Thailand Iya malah saya betul. lebih punya kosakatanya lebih jelas kalau buat saya terdengarnya. Iya Tagalog agak betul. mirip-mirip. Nah, Mas Daus ini kan tadi udah singgung sedikit soal makanan. Yang saya tahu cuma po, jujur aja. Nah, Saya taunya po aja gitu, itu paling aman buat teman-teman waktu itu saya iya. nggak sendiri soalnya ya, makan po itu paling aman. Nah akhirnya setelah udah tahu ada market tradisional di sana, akhirnya masak sendiri atau Iya. bagaimana tuh istri itu mulai di rumah atau seperti apa? Iya, akhirnya kita berani untuk turun ke bawah, keluar, terus nanya dengan bahasa Inggris, kadang-kadang bawa translator apa Google Translate juga, terus plus satu lagi nih barang yang paling penting adalah kalkulator. Kita kadang cuman diem aja, tunjuk aja, nggak usah pakai ngomong, tinggal hmm, saya minta diketikin gitu, nanti dia ngetik oh bla 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 gitu, dan langsung saya bilang oke, setelah dikasih duitnya terus saya bilang thank you gitu. Just simple like that, maksudnya sesimpel itu. Saya juga bingung sampai sekarang, terus terang nggak banyak bahasa Vietnam yang saya tahu, cuman cara manggil aja, misalnya Mas Abel, namanya Abel paling cuman Abel oi, Abel oi, Abel oi, means kayak artinya tuh oi Mas Abel gitu, atau kalau nama saya Daus, Daus oi, selalu ada belakangnya oi. Sementara saya orang Indonesia, kita kalau ada yang manggil oi kayaknya nggak sopan gitu. Awal-awal saya berpikir kok ini orang nggak sopan banget sih, apa-apa manggilnya oi oi, semua manggilnya oi oi, Abel oi, Abel oi. Kenapa nggak Abel, Mister Abel atau Mister Al gitu. Kalau saya nama saya kan dipanggilnya Al atau Mister Daus gitu. Ini enggak, Abel oi, Daus all, something like kayak gitulah. Jadi banyak shock culture yang nggak bisa terima, tapi terpaksa harus ditelen gitu, harus ya udah ini negara orang, lu harus junjung uh, respect setinggi tingginya. Dan kalau emang nggak ngerti nggak masalah, akhirnya saya berusaha menerima dan turun ke bawah nyari makanan ya, hanya untuk nunjuk kasih kalkulator. Kalau dia nggak ngerti pakai translator. Saya lupa kalau mungkin ada sebagian dari mereka juga mungkin nggak bisa baca karena ibu-ibu kan, yang emak-emak yang jualan di sana. Akhirnya kadang-kadang udah saking putus asanya cuma nunjuk kasih kalkulator, mereka akhirnya oke, selesai. Jadi kita masak sendiri, kita benar-benar tahu beberapa hal, karena mohon maaf kalau ngomongin tentang masalah makanan kan berhubungan dengan agama juga. Saya pernah beberapa kali beli produk yang saya pikir itu karena ca, ada tulisannya ca, oh ikan kayak pempek gitu, saya belilah ca. Berjalan selama 2 minggu kita makan enak memang, karena kita nggak tahu makan apa lagi. Kalau mau beli apa namanya ikan gitu yang segar gitu, nggak tahu cara ngolahnya, dan kalau kita masak pun tetap bau amis dan itu lengket banget di teflon gitu. Akhirnya kita cari yang makanan instan aja deh yang ada di
setelah 2 minggu makan, akhirnya kita tahu bahwa ketika kita scan pakai Google Translate di bagian makanannya, ternyata ada B2 itu. Saya bilang, ya Tuhan ampunin saya bahwa saya nggak tahu ini makanan, ternyata ada campuran itunya gitu. Akhirnya kita stop. Semakin banyak yang kita tahu, semakin kita isolate gitu, terisolasi dengan karena kita dengan apa namanya keingintahuan kita. Akhirnya semua makanan saya lihat semuanya campuran itu. Akhirnya sekarang jadi kayak veggie gitu, turun ke bawah cuma beli kangkung, nggak ada tempe, karena tempe itu sangat tahu ada, tapi tempe nggak ada, tahunya enak banget, nggak cepat basi, nggak kayak kita di Indonesia. Akhirnya makan tempe, tahu, ada ikan asin yang cumi asin gitu, yang di saset yang bagus gitu, saya beli itu. Cuman ya jadi seperti itu aja. Jadi makanan memang sangat sangat kesiksa. Tapi kecuali kalau teman-teman non Muslim mungkin nggak ada masalah dengan itu ya, gitu Mas Abil. Iya, iya, setuju, setuju. Kalau non-muslim agak tidak terlalu bermasalah. Karena memang seperti Om Daus bilang ya, bahwa di situ hampir semua ada B2. Yang lucu juga beberapa gerai-gerai yang populer di beberapa negara begitu ya, kita tahu Iya. makanan siap saji. Itu juga kalau kita minta extra meat, itu extra pork sebenarnya. Kalau buat mereka Iya. sadarnya seperti itu. Tapi setahu Ada saya nggak beberapa tahu di Hanoi. ada Iya, beberapa iya benar. restoran yang dia bilang ini halal halal, tapi saya mesti lurusin lagi bahwa di halal, kalau ini jadi menjurus ke agama ya. Kalau di halal di Muslim itu artinya ketika kita menyembelih sesuatu dengan niat gitu, dengan atas nama Tuhan yang kita sebut, nah itu halal ketika kita lihat prosesnya seperti itu. Bukan karena kita makan ayam, karena halal bukan. Ayam itu harus disembeli dengan cara Islam, dengan cara mengucapkan itu. Pada saat saya makan itu saya juga pada saat udah ke mall terus saya nggak tahu harus makan apaan ya, nggak ada lagi yang enak kecuali ada KFC, ada McDonald, ada apa namanya Texas Chicken. Ya udahlah, Tuhan ampunin saya nggak tahu harus makan apa, tapi ya udah saya beli, saya makan. Awalnya nggak enak mas, beneran, karena kita punya pola pikir ya, mindset yang udah turun temurun, makan itu kayak ngerasa nggak enak banget nih ayamnya gitu. Tapi akhirnya udahlah, bodo amat. Sekarang udah bodo amat. Tuhan pasti ampunin karena kita udah nggak ada pilihan lagi di sini, seperti itu. Iya, iya benar 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 nggak ada pilihan akhirnya ya udah apapun dicobain ya. Nah, Bukan. Mas Daus nih apa namanya saya pengen tanya Mas ya. Setahu saya kalau di Ho Chi Minh itu ada salah satu toko di Bentan Market dia khusus untuk orang-orang Melayu. Jadi kita bisa baca tuh, kita paham banget. Waktu itu teman-teman saya yang Muslim jadi lebih nyaman waktu belanja situ. Mungkin di daerah Hanoi juga ada. Nah, tadi kan Mas bilang bahwa ada salah satu makanan yang cepat dicobain, lengket di teflon gitu ya. Nah, sekarang tuh sudah ketemu belum sih? Mungkin ada formula makanan lain yang akhirnya selain tempe, tempe nggak ada, tahunya enak banget ya. Saya tahu, saya suka juga. Dan ada kopi ya, kopinya enak banget. Boleh cerita nggak Mas, kalau soal makanan, mana yang menurut Mas Daus masih bisa diterima nih di lidah? Mungkin po atau apa gitu. Iya, kalau po di sana terus terang bau amis ya, nggak seenak yang, mohon maaf ini jadi ngebandingin. Kalau di Indonesia itu rempah-rempahnya banyak, jadi pada saat kuahnya itu yang bening itu dituangin gitu, wah enak banget gitu baunya, terus nggak ada rasa amis dari dagingnya. Kalau ini bau amis, bau apek dari mie-nya seperti itu masih ada. Karena tapi akhirnya saya mencoba untuk udahlah mungkin ini saya pindah lagi ke tempat lain, po yang bo itu sapi atau beef gitu. Saya minta pobo. Nanti dia kasih lagi sama, semuanya hampir mirip-mirip kecuali sambelnya mungkin ya memang karena kasih cuka, ada jeruk nipis itu yang membuat kita enak. Jadi pada saat makan itu supaya nggak ngilangin bau amisnya kita campurin jeruk nipis, campur apa namanya acar gitu. Tapi tetap aja kerasa. Saya ngebayangin kalau saya jadi pengusaha kuliner, saya buka apa restoran soto Betawi atau sop Tanah Abang yang dagingnya keren banget, itu pasti di sini laku saya bilang gitu. Karena memang kalau saya dulu pencinta kuliner itu, ketika saya makan kalau di Indonesia kan acuannya kalau dia nggak bawa amis itu restoran berarti keren banget gitu. Karena dagingnya diolah, direbus lagi, dikasih bahan-bahan tertentu supaya nggak bawa amis. Nah di sini tuh masih bawa amis kerasa. Ayam aja yang ketika udah jadi sopnya aja masih rasanya tuh apa ya? Masih pokoknya Mas Abel harus kesini dong temenin saya supaya tahu rasanya. Oke, ya saya memang ada jadwal sih akan ke sana, nanti kita ketemu mungkin ya Mas ya. Tapi saya masih Yeay. penasaran soal makanan sama minuman. Kalau saya tahunya memang beberapa itu ada salah satu yang jagoannya adalah es kopi. Kopinya itu di sana oke banget. Nah, Mas Daus tuh Ya, merasa
Suka nggak sih? Atau gimana Mas? Boleh cerita nggak ke teman-teman di sini? Ya, kalau kopi terus terang saat ini sampai saat ini saya belum pernah coba, tapi istri saya pernah coba karena saya bukan penikmat kopi, tapi menurut istri saya emang enak-enak, khususnya yang kopi yang dicampur telur itu yang di blender gitu, terus jadi putih, dijadiin putih jadi toppingnya di atas itu. Dan saya pernah coba sedikit karena saya bukan nggak suka minum kopi. Ketika minum kopi itu akan langsung bereaksi di lambung gitu. Tapi saya cobain, oh rasanya seperti ini. Jadi kayak kayak krim apa namanya tuh, krim kue bolu yang belum jadi, yang belum dimasukin ke bake gitu, seperti itu. Jadi masih dalam kental gitu. Kita cobain ya seperti itulah rasanya. Nah, kalau untuk minuman, ya itu tadi kopi saya belum pernah coba, tapi kalau matcha latte atau minuman yang ada di sana tuh apa teh. Kalau menurut kita kita minta teh dingin berarti tehnya benar-benar pekat warna coklat gitu. Tapi sini lebih kayak ocha yang warnanya agak hijau transparan, hijau muda transparan, yang isinya nggak ada rasa gitu. Saya pikir dikasih gula atau mungkin dia nyari gula, tapi ternyata nggak ada. Jadi bener-bener yang beda, bener-bener yang 180 derajat sama kita ada di Indonesia sama di sini. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini rencana benar-benar harus punya mental yang kuat, dan kedua harus punya literasi ya, harus punya bacaan gitu supaya nggak shock kayak saya gitu Mas Abel. Iya. Iya, iya, betul, betul, betul. Harus punya mental yang kuat. Tapi kalau buat saya mungkin ya, saya juga tidak penikmat kopi sih. Saya sempat nongkrong di Starbucks-nya Ho Chi Minh tuh, sempat lama milih. Tapi ternyata pas sudah coba tuh enak. Dan saya jadi inget nih tadi Mas Taus bilang kan semua ditambahin oi. Nama saya juga ditambahin oi. Benar, ditulis ditambahin oi. Benar, benar, benar. Iya. Nah, tadi udah mention sedikit istrinya dibawa ke sana. Anaknya dibawa ke sana. Boleh cerita nggak keluarga kecil tapi serunya dan harmonisnya waktu pertama kali kita pindah ke Vietnam? Bagaimana tuh waktu itu? Iya, terus terang kalau istri dan anak mereka nggak ada pikiran apa-apa ya selain excited gitu, pengen pengen ke luar negeri ke tempat lain. Tapi saya sebagai kepala rumah tangga yang berpikir gitu, nanti sampai sana ngapain ya? Terlalu overthinking gitu. Apakah anak saya betah atau istri saya betah gitu? Terus setelah 1 atau 2 minggu nanti kita ngapain lagi gitu? Tapi untungnya karena istri saya positif thinkingnya sangat besar, dia selalu semangatin saya. Terus anak-anak juga yang ya udah sampai sini mau apa? Saya sempat tanya juga, Dede gimana? Kangen nggak sama di Jakarta? Nah, setiap kali kita ngomong gitu, sebetulnya itu harus hati-hati jadi bumerang. Ketika dibilang kangen, aduh, beban buat kita dong. Karena nggak semudah itu kita pulang, Mas. Itu tiketnya itu 7 juta per orang gitu. Bayangin kalau sampai kita harus pulang balik itu kan itu harus benar-benar punya modal yang besar banget. Kalau saya di cover sama perusahaan, tapi kalau untuk anak dan istri kita harus punya biaya sendiri untuk mereka datang ke sini. Dan buat teman-teman juga, kenapa saya bisa bawa keluarga? Karena saya yang minta. Jadi setiap kali kita apply kerjaan ke tempat lain, jangan takut untuk bilang bahwa kita mau bawa keluarga. Saya family guy, saya nggak bisa hidup tanpa mereka. Ada beberapa orang yang menghargai, oke, nggak apa-apa, walaupun itu memang resiko kita pada saat kita bekerja di sini, ya semua dari mulai biaya visa, mereka makan, segala macam kita yang cover. Tapi perusahaan hanya mengcover diri kita sendiri. Saya dapat asuransi, anak saya enggak, istri saya enggak. Tapi buat saya nggak masalah. Yang penting anak saya sama istri ikut, karena ini adalah pengalaman yang paling baik buat mereka untuk bisa belajar dan berinteraksi dengan komunitas internasional gitu loh. Jadi ya pada saat itu saya putuskan, saya bilang sama perusahaan, boleh nggak saya bawa keluarga? Itu pertanyaan pertama ketika mereka bilang ada pertanyaan yang mau kamu sampaikan, saya selalu ngomong itu, boleh nggak saya bawa keluarga? Dia bilang boleh banget, karena di sini kita akan terima ini, tapi dengan kondisi bahwa apartemen sekian juta kuotanya gitu, kamu bisa nggak hidup dengan 2 kamar segala. Saya bilang nggak masalah, kita biasa miskin di Jakarta jadi nggak masalah, tidur di emperan pun nggak masalah, yang penting anak sama istri bawa ikut, harus seperti itu. Jadi tenang buat teman-teman semuanya, tanya itu kalau memang teman-teman punya keinginan untuk bawa keluarga, jangan mudah menyerah. Kalau mereka bilang nggak bisa, ya udah, cari tempat lain yang bisa menghargai kita, walaupun itu sulit. Tapi kalau kita terusin cari lagi tempat lain, pasti ada, pasti Tuhan kasih tempat yang memang bisa menghargai apa yang kita inginkan gitu loh. Oke, bersyukur ya istrinya sangat open minded. Ya nggak apa-apa lah, kita coba aja begitu ya, dan mendorong terus. Tapi mungkin sudah ada di sana pekerjaan atau activity sang istri atau seperti apa? Apa gimana? Ulang lagi. Kalau sang istri sendiri bagaimana? Kalau Kang Daus kan, Mas Daus kan memang sudah tahu kuliah saat ini mengajar begitu ya di sekolah internasional desain. Nah, kalau istrinya bagaimana? Nantinya akan kerja juga atau gimana tuh? Ya, istri nggak kerja ya pastinya. Kalau dia kerja itu harus hati-hati, itu melanggar peraturan di semua negara. Kalau mau kerja ya kerja, bisnis harus ada sponsor yang membackup
istri, karena proses visa itu kan berjalannya lumayan sekitar 1 bulan atau 2 bulan prosesnya. Kalau mau tinggal free ya bisa selama 30 hari. Nah, karena istri ikut tanggungan saya, dia juga status sebagai ibu rumah tangga aja, jadi nggak boleh bekerja. Jadi sekarang saking dia bosennya, paling dia berhubungan, kita kita ketemu sama teman-teman komunitas Indonesia juga di Vietnam, di kedutaan, ngomong sama istri-istri pejabat di sana, akhirnya mereka bikin kegiatan. Jadi pada saat tertentu istri keluar gitu ke Hanoi untuk ketemu sama teman-temannya di sana, untuk sekedar refreshing, bahwa ada kalau di apartemen doang kan pastinya pusing, mikirin itu lagi, nyuci lagi, bikin makanan lagi kayak gitu kan. Akhirnya saya bilang ya udahlah, silakan cari teman di sini untuk bisa survive lah, minimal ada apa namanya, ada hiburan buat istri bisa keluar dari rumah seperti itu, Mas Abel. Jadi Ini nggak, kegiatannya adalah ibu ini pejabat ya. teman-teman banyak yang online nih. Sebagian juga ada teman-teman saya juga nih. Halo, Mas Abel nggak coba untuk nyapa mereka dulu sebentar? Ya, halo teman-temannya Mas Daus, selamat datang di sini. Kalau ada yang di Vietnam juga, mungkin mau menambahkan di chatbox boleh banget. Ini ada artis kita dari Indonesia yang di Vietnam misalnya, atau yang ada di Indonesia, mungkin mau temu tangan kan sama Mas Daus boleh juga. Nah, kita masih lanjut nih, Mas Iya, Daus iya. obrolan kita. Untuk mbaknya yang ada di Vietnam, sabar mendampingi Mas Daus. Kalau Dede tadi, si Dede gimana tuh? Sudah sekolah, sekolahnya pindah, atau bagaimana tuh Mas? Iya, kalau di sini hal pertama yang kita tanya ke pihak perusahaan adalah boleh nggak saya bawa keluarga? Kalau mereka bilang boleh, yang kedua ini agak berat. Boleh, kalau anak saya sekolah di tempat itu, apa fasilitas yang bisa saya dapat gitu? Mereka rata-rata bilang, awalnya mereka bilang kalau bisa setahun aja dulu, misal tunggu settle dulu, baru nanti kamu bisa bawa apa anaknya ke sini. Tapi setelah mereka banyak pertimbangan, karena kalau dia nggak terima itu, saya nggak akan terbang ke negara itu gitu. Karena buat saya mau ngapain kerja, saya capek-capek kerja, biayanya kan duitnya untuk supaya anak saya juga bisa sekolah. Saya nggak mau ninggalin mereka di Jakarta terus sekolah mereka sendiri tanpa ketemu ayahnya gitu di Indonesia. Akhirnya mereka berpikir, eh, last minute akhirnya mereka bilang bahwa ya udah, untuk anak dua-duanya di cover biaya untuk masuk dan lain sebagainya, biaya bayarannya masuknya seperti itu. Tapi untuk seragam, untuk biaya buku-buku kamu harus bayar. Saya bilang nggak apa-apa itu, karena memang kita sadar itu bagian dari kompensasi, kita bayar memang untuk seragam dan kebutuhan lainnya seperti itu. Jadi mereka happy karena anak saya yang bungsu ikut sama saya setiap pagi, dan SM yang SMP, anak yang paling tua itu karena di sini belum buka, sekolahnya sangat baru banget. Jadi mereka bilang tahun depan baru akan buka program SMP. Jadi untuk sementara ini yang SMP si kakak tetap sekolah di Indonesia tapi online. Jadi di sana cuma ngasih submit apa namanya tugas, nanti si kakak akan submit jawabannya ke. Jadi kayak universitas terbuka, mereka kasih tugas, kakak akan kirim. Beberapa kali mungkin ada session online dengan gurunya dan seperti itu. Jadi yang agak bosan memang si kakak, karena di Jakarta dia sekarang kelas 2 ya, kelas 3 SMP, dan iya kelas 3 SMP, dan tanggung banget kalau mau sekolah di sini juga di tempat lain juga, karena harus bayar juga lumayan mahal Mas Abel biayanya seperti itu. Oke, si kakak masih online dari Indonesia karena juga saat ini masih pandemi di Indonesia ya. Kita Ya, masih ada beberapa naik turun. Tapi kan kakak akan high school di sana berarti iya tahun betul. depan mungkin. Udah sempet nanya-nanya nggak? Apa saya di sini bagaimana? Nanti kalau teman-teman yang nggak terima saya seperti apa? Saya nggak bisa berbahasa Vietnam. Atau sempat ada obrolan nggak antara ayah dan anak soal kondisi sekolah? Iya, pastinya setiap mau tidur kan selalu ada momen untuk ngumpul bareng, kita biasain untuk ngobrol, kakak gimana perasaannya, karena memang harus ditanya Mas Abel gimana sekolah di sini. Dia memang bosan karena dia nggak ketemu temennya, bahkan di Jakarta pun walaupun masih pandemi, tapi walaupun udah online juga, udah offline juga maksud saya, tetap aja gurunya mah ngajar, dibuka dibuka kameranya, tapi nggak banyak berinteraksi dengan anak saya karena dia lebih mementingkan yang online, dan saya mengerti itu gitu. Jadi anak saya yang kadang-kadang melihat kameranya kosong aja seperti itu. Nah dia juga udah mulai nggak betah sebetulnya. Saya bilang udahlah, tunggu 1 tahun, insya Allah setelah itu kita akan masuk ke sekolah yang ini. Dan dia udah nanya-nanya juga, kak, pah, udah ada yang ikut trial nggak di situ? Karena memang belum dibuka, saya bilang belum ada. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya lagi renang gitu di apartemen, terus ada anak yang sebaya gitu, dia akan coba untuk, kenalin dong aku sama dia, mungkin dia tinggal di sini. Jadi kadang-kadang kita ngomong, hai, xin chào,
what is your name, kamu namanya siapa, boleh nggak anak saya kenalan sama kamu gitu, karena anak saya juga orangnya memang nggak malu juga untuk nanya siapa, karena dia memang niatnya pengen pengen punya teman banget di sini gitu loh. Jadi untuk sementara ini agak kesepian, tapi dia tahu banget karena tahun depan insya Allah akan berubah situasinya, akan punya teman nanti di sekolah yang baru nanti gitu Mas Abel. Oke, kalau si kakak kayaknya udah siap gitu ya, pengen banget malah antusias. Si Dede bagaimana? Yang udah ada di sana. Dede agak sedikit struggle karena dia di Indonesia, terus terang kita tuh di Indonesia tuh demanding banget ya, pendidikannya itu bener-bener semua sekolah menurut saya keren banget karena anak-anak dikasih kegiatan yang challenging gitu mereka. Tapi ketika di sini semua dimulai dari nol Mas Abel, karena bahasa Inggris di sini itu bener-bener dari awal. Ketika kita ngomong kita harus punya gestur dan harus ngomong yang paling basic English, kayak misalnya what is your name, what is your name, kita jelaskan itu dengan what is your name dengan kalimat yang benar-benar clear dan dasar basic banget. Itu pun mereka nggak ngerti. Ada murid kita yang cuman mereka sebagian besar hanya ngomong Vietnam. Sampai sekarang kita terus genjot di sekolah untuk ayo keep on speaking English. Nah, untuk si Dede merasa kesulitan karena dia harus balik dari yang levelnya misalnya 5 tiba-tiba harus ke 1 gitu. Dari 0 lagi, dan gurunya pun terpaksa harus ya udah karena mayoritas belum bisa bahasa Inggris, ya mereka memprioritaskan yang 0% Inggris ini, yang udah 100% Inggris udah tinggal dikasih tugas doang. Nah, beberapa kali dia komplain pulang ke rumah dengan kalimat, aku nggak belajar apa-apa, cuman tadi nemenin anak-anak Vietnam untuk belajar ini, terus nggak tahu karena yang dibelajarin juga pernah aku coba udah pernah dipelajarin di Indonesia gitu. Tapi ya sebagai orang tua ya pastinya udah kalau emang begitu caranya, akhirnya saya buat jadwal di rumah. Senin dia harus belajar simple math, saya ngajarin matematika, saya challenge dia. Terus misalnya hari Selasa dia belajar nyanyi vokal gitu, nyanyi apa aja yang ada di YouTube. Terus hari ketiganya mungkin simple math lagi, hari keempat misalnya belajar gambar, hari kelima keenam biasanya udah weekend itu dibebasin. Dia mau learning pakai YouTube atau mau buka games, terserah dia, seperti itu Mas Abel. Beruntung bapaknya adalah seorang guru ya. Jadi langsung sigap bikin jadwal. Jadi anak-anaknya itu belajar di sana ya. Iya. Oke, salam nanti buat Dede struggle-nya. Semoga masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk adjust ya, karena perlu tetap ini ya, sekolah gitu ya. Nah, Mas Daus, ini saya pengen tanya activity di sana, karena kalau waktu itu saya kan hanya 1 mingguan. Jadi saya taunya ya 1 minggu itu saja, sementara Mas Daus sudah lebih lama. Ini masih jadi misteri buat saya. Saya waktu ada di sana hari Minggu, itu seperti hari biasa. Artinya mereka beraktivitas biasa, karena saya adalah morning person. Saya suka jalan-jalan kemana-mana. Kalau pagi hari, apalagi di mana-mana. Saya akan bangun pagi, dan saya pengen tahu aktivitas di kiri kanan saya seperti apa. Nah, itu hari Minggu kayak biasa aja di Ho Chi Minh City. Artinya mereka beraktivitas biasa. Yang ke gereja kayaknya hampir nggak ada, karena saya Kristen. Ya, kalau di sana seperti apa? Karena kalau mau dibilang bahwa mereka sebenarnya ya makan B2, tapi kayaknya mereka juga tidak ke gereja. Yang Muslim pasti agak sangat minim. Nah, Mas Daus boleh cerita seperti apa aktivitas di sana day by day? Seperti biasa aja kok aktivitas berjalan atau seperti apa? Iya, karena saya tinggal di Bắc Ninh. Bắc Ninh itu masih isolate gitu, masih nggak terlalu modern dengan Ho Chi Minh. Jadi Ho Chi Minh itu memang dekat Singapura, dekat Indonesia di bagian bawah, sementara Bắc Ninh itu di atas, di bagian Hanoi, di bagian Vietnam Utara. Nah, di sini tuh memang seperti biasa kegiatannya, cuma ada yang lucu. Setiap mereka itu pasarnya itu nggak pagi-pagi buta. Kalau kita jam 4 udah jam 3 udah pada wah sibuk di pasar, Mas bisa beli ayam yang masih seger gitu. Di sana enggak. Jam pagi itu jam 5 jam 6 itu belum buka. Pasar itu paling jam 7 baru mulai benar-benar dibuka gitu. Gara engselnya atau segala macam, maksudnya pintunya dibuka. Nah, yang kedua adalah pada saat jam 12 itu semuanya tutup. Toko-toko yang ada di pasar, kecuali yang ada beberapa mungkin buka, tapi kayak kosong gitu, kayak orang pada sholat gitu. Kita berpikirnya karena bercandanya, mungkin mereka lagi pada sholat zuhur kali, seperti itu. Terus kedua, akhirnya saya sadar bahwa mereka disiplin dengan setiap jam 12 siang mereka akan tidur siang. Itu pun berlaku di sekolahan. Di sekolah saya, di sekolah internasional, karena sekolah internasional dan harus beradaptasi, akhirnya kita paksain bahwa untuk SD nggak ada jam tidur siang. Tapi untuk TK dari kelas nursery sampai K3 memang setelah mereka istirahat jam 11, mereka makan,
Mereka pas jam 12 itu mereka masuk ke ruangan. Kita siapin tuh namanya apa namanya bed-bed kecil untuk anak-anak bocah itu untuk pada tidur. Beneran tidur, Mas. Dan jam 2 baru mereka bangun gitu. Terus belajar lagi di kelas. Masuk ke kelas saya lagi gitu. Seperti itu. Jadi lucunya pagi-pagi mau hari apapun kegiatannya seperti biasa, cuma mereka akan mulai untuk yang pasar tradisional itu jam 7 pagi, entah di negara, masa di provinsi lain apakah seperti itu, tapi yang saya lihat di Bakning seperti itu, dan jam 12 mereka tutup. Jadi jangan harap Mas Abel datang lapar gitu mau beli kangkung ke pasar terus tiba-tiba dilayani, enggak, semuanya nggak ada orang seperti itu. Dan mereka sangat aware banget sama kesehatan. Di sana jarang ada yang ngerokok. Dan untuk ibu-ibu, emak-emak yang dagang itu, kadang mereka play music, mereka sambil doing kayak workout gitu, kayak sambil fitness gitu, dan mereka nggak malu, biasa aja gitu. Ibu-ibu pada joget gitu sambil dengerin musik dengan speaker yang sangat keras gitu, seperti itu Mas Abel. Lucu memang. Iya, 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 lucu memang mereka ya. Tapi tadi Mas Dau sempat mention bahwa mereka tuh peduli banget soal kesehatan. Saya taunya juga bahwa ketika COVID-19 menerjang Asia dan Asia Tenggara, mereka Iya. cukup cepat tanggap ya. Nah, Iya. Mas Daus boleh cerita nggak struggle-nya selama 1 minggu? Bagaimana tuh akhirnya penanganannya Mas Daus dan keluarga ketika terkena COVID-19 ya? Ya, kalau ngomongin tentang protokol kesehatan di sini, entah karena saya tinggal di Bakning, provinsi yang nggak terlalu sibuk banget, di sini tuh terus terang apa yang saya lihat adalah mereka nggak peduli. Bahkan mereka udah I'm sick of COVID, mereka nggak mau pakai masker di jalanan, mereka dengan bebas kecuali di public transportation kayak di bus mereka pakai masker memang harus. Tapi di hari-hari bahkan di sekolah pun anak-anak jarang ada yang pakai masker, Mas Abel. Itu yang saya pikir akhirnya saya akhirnya ngikutin mereka, saya juga nggak pakai masker. Akhirnya ketika saya kena kemarin 2 minggu yang lalu, akhirnya saya balik, udah nggak apa-apa deh, saya harus pakai masker tiap hari gitu loh. Karena untuk memprotek juga, karena nggak enak. Kalau buat mereka mungkin ketika sakit masih ada keluarga, ada orang yang bisa disuruh ke klinik, cari obat ini gitu. Kalau buat kita pada saat itu udahlah, ternyata kena COVID dengan kondisi hidup sendirian itu nggak enak. Karena ketika kita turun ke bawah ke apartemen itu untuk cari obat, itu kasihan juga resiko kepada orang lain juga kena gitu loh. Pada saat kita ke bawah kan kita nih suspek gitu, ngapain turun ke bawah gitu. Ada juga orang ketemu teman saya, kamu ngapain di sini, terus aku mau cari obat, terus tiba-tiba panik dia harus pakai masker juga gitu, karena dia tahu saya kena gitu loh. Nah itu pokoknya intinya di sini saya nggak tahu penanganan mereka seperti apa, tapi yang kenyataan sehari-hari di Bakning provinsi adalah mereka rata-rata nggak, jarang ada yang pakai masker. Mereka nggak terlalu peduli atau apa, saya nggak tahu. Tapi di sekolah juga bahkan anak-anak juga akhirnya sekolah juga harus memberikan surat peraturan bahwa kalau bisa semua harus pakai masker. Karena pada saat itu kena semuanya, hampir rata-rata anak-anak pada nggak masuk sekolah gara-gara kena COVID 2 minggu yang lalu, Mas Abel. Oke, berarti sebenarnya di Kuning ya, Kuning Province itu mereka udah cuek ya, lebih cuek ya satu sama lain ya. Iya, kalau di Indonesia mungkin pemerintah ikut campur. Kalau misalnya di sekolah saya yang lama, kalau misalnya pemerintah kabupaten atau pemerintah di wilayah tertentu bilang harus offline, harus online karena banyak yang kena gitu. Semua tutup, termasuk sekolah internasional yang saya ada di Indonesia pada saat itu mereka akhirnya kita online, kita nggak masuk ke kalau di sini nggak ada intervensi dari pemerintah, jadi udah cuek aja gitu. Dan ada untungnya memang kita jadi berani bahwa ini hanya sekedar flu biasa. Pada saat saya kena, saya cuma dapat SMS, apa kabar Mister Al? Terus saya bilang, oh ini belum, saya nggak enak badan segala macam. Sempat si Dede juga sempat kena short breathing gitu, nggak bisa napas seperti itu kan, panik buat saya. Buat mereka, nggak, udah tenang aja, ini hanya flu biasa, nanti juga akan baik dalam beberapa hari. Saya bilang, oh my god, saya di Jakarta udah ketakutan, sementara di sini yang tenang aja, itu hanya flu biasa seperti itu Mas Abil. Akhirnya ya udah saya coba untuk berpikir, ya udahlah rock and roll sekarang terserah dia. Kalau di sini orangnya nganggapnya biasa-biasa aja, ya udah saya coba untuk biasa aja. Tapi ternyata nggak bisa, tetap aja saya kemana-mana pakai masker juga gitu. Seperti itu. Tapi akhirnya setelah 1 minggu sekeluarga baik-baik saja ya, artinya melalui hal tersebut dengan aman-aman saja dan tidak ada apapun ya Mas ya. Ya, ya, alhamdulillah Mas Abel, alhamdulillah. Cuma 3 hari sih simptomnya keluar. Pertama adalah batuk parah, kedua pertama pegel-pegel, merasa kedinginan, meriang, kedua batuknya mulai keluar karena itu yang membuat kita batuk. Akhirnya kalau kita nggak ketutupan, itunya akan dropletnya akan kemana-mana. Ketika
hari ketiga udah mulai masa pemulihan, udah mulai agak mendingan, hari keempat udah mulai fresh sebetulnya. Tapi nungguin tes antigennya itu biasanya sampai 5 hari atau seminggu. Jadi kita nggak perlu kalau di sekolah internasional di Indonesia, kita harus ke klinik yang terpercaya ya, misalnya yang benar-benar legitimate gitu, yang ada izinnya gitu. Kita datang sana, kita bayar kadang-kadang 250.000, yang kadang-kadang buat saya juga nggak masuk akal. Ngapain sih kita bisa sendiri nyolok-nyolok gitu? Kita beli aja alatnya. Nah, kalau di sini itu kita beli alatnya aja, alatnya cuma 50 ribuan, terus kita colok sendiri gitu. Udah kita kita coba sendiri, akhirnya keluar sendiri kan hasilnya, baru kita foto, kita kirim aja ke kepala sekolah, nih hasil saya seperti itu. Jadi di sini nggak terlalu ribet untuk urusan itu memang, Mas Abel. Ya, Oke, lebih mudah lah ya untuk melihat hasilnya seperti itu. Oke, puji Tuhan ya sudah dilalui, keluarga tetap sehat. Mas iya. Dausnya juga baik-baik saja, istri juga baik-baik saja. Nah, ini kita Hmm. mau pindah ke beberapa pertanyaan yang mungkin sudah dihadapi sama Mas Daus juga nih. Ini saya sempat terjadi di Ho Chi Minh City, karena tadi Mas Daus bilang bahwa Ho Chi Minh itu kota besar, Mas Abel, beda sama Kuaning. Tapi saya pengen tahu nih, mungkin di sana berbeda. Mengenai tingkat kriminalitas. Karena saya jujur aja teman-teman, di Ho Chi Minh City, saya sempat ditodong sama seorang yang lagi bersihin sepatu saya. Dia minta 100.000 dong. Iya, langsung jadinya. Nah, kalau di sana seperti apa, Mas? Iya, saya pernah nanya pada saat saya bawa uang 15 juta, enggak 15 juta, hampir sekitar 40 juta cash. Saya kan takut, maksudnya masuk ke apartemen masuk ke ATM untuk ngegesek duit gitu, setiap hari harus ngegesek duit sekitar 15 sampai 30 juta untuk ngambil di pinggir jalan pula. Itu ATM-nya tuh nggak kayak kita, Mas. Bener-bener bagus gitu, ada AC-nya. Di sana tuh bener-bener cuma dipasang di tembok gitu kayak di Amerika gitu. Terus udah aja nggak ada orang gitu. Terus yang ada pun yang ada ruangannya udah nggak ada AC, benar-benar berantakan gitu. Ini benar-benar saya bilang kondisinya memang karena mungkin provinsi kecil, dan saya nanya ada sama orang lokal, kalau di sini gimana, karena dia temenin saya minta ditemenin, karena buat kita di Indonesia bawa uang 10 juta aja udah ketakutan kan gitu. Saya tanya kenapa kok di sini kok aman banget. Sebetulnya nggak aman-aman banget, kalau di sini memang sedikit terkendali. Kalau di Hanoi mungkin ada, dia bilang, tapi di sini karena mereka adalah umat Buddha, agama Buddha, mereka berpikir bahwa ada karma. Mereka nggak mau menjahatin orang karena nanti mereka akan kena sendiri karmanya seperti itu. Oh, jadi salah satu poin yang saya pelajari dari mereka adalah mereka nggak mau melakukan itu. Pertama karena karma, yang kedua karena hukumnya. Hukumnya ketika nanti ditangkap polisi di sini itu benar-benar menyusahkan buat mereka gitu loh. Karena kan tahu sendiri kalau di Indonesia demokrasi gitu, maksudnya ketika nanti diterapin seperti apapun kita harus transparan. Polisi ngapain aja kita di dalam sel itu akan ditanya ketika nanti ada apa-apa. Kalau di sini kan mereka sosialis yang mungkin pemerintahnya lebih strict daripada di Indonesia, jadi mereka mungkin takut dengan hukum yang ada di sini gitu loh. Tapi kalau selama saya tinggal di sini saya belum pernah lihat, belum pernah, alhamdulillah belum ada kejadian ketika kita lagi jalan tiba-tiba malam-malam ditodong atau apa, belum ada, Mas. Tapi kalau yang scammer kayak misalnya Mas dibersihin sepatunya, itu harus benar-benar nanya berapa biayanya, jangan seenaknya aja ditembak akhirnya harganya, kalau di Indonesia bilang seperti itu. Jadi benar-benar harus tanya ini berapa harganya dan benar-benar keluarin duitnya, ini bukan. Oke, kalau udah oke, kasih gitu. Seperti itu. Oke, ya mungkin kendalanya sama Mas Daus tadi ya, bahasa ya. Ya, Karena betul. bahasanya terbatas, saya berbahasa Inggris, dia berbahasa Vietnam, terus kita sama-sama nggak nyambung waktu itu. Mungkin itu Ya, jadi problem. ya, Nah, ya. Mas Daus, ini walaupun di provinsi kecil, sepengetahuan saya memang Vietnam agak lebih terbuka soal hubungan ya. Beberapa orang itu sepertinya agak lebih cuek gitu ya. Yang misalnya laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Karena salah satu produsen web series yang cukup besar juga selain Thailand adalah Vietnam dan cukup berani. Nah, Mas Daus tahu nggak dengan kondisi seperti itu? Atau enggak, kalau di Kuan ini benar-benar masih provinsi kecil kok, nggak seperti itu. Seperti apa Mas kalau di sana, Mas? Nggak tahu ya, mungkin ada sih, tapi saya nggak perhatiin. Yang saya perhatiin cuman cowok kok ditato ya alisnya gitu. Cowok kok ditato ya bibirnya untuk merahin, dan buat mereka itu normal. Itu ditato loh, Mas, bibir. Saya bilang tuh kalau habis ditato kan pasti bengkak, itu gimana caranya? Nggak, pokoknya ada caranya buatnya ya. Jadi itu doang. Saya nggak pernah lihat sih. Cuma kalau memang di jalan-jalan mereka pakai baju seksi yang benar-benar kelihatan terbuka dadanya untuk yang cewek ya. Kalau yang cowok saya nggak pernah lihat. Saya baru sekali pernah lihat ada
yang transgender yang benar-benar pakai baju cewek gitu di pinggir jalan, saya lihat ini pasti laki-laki nih, pasti laki-laki karena memang seksi banget, kelihatan banget keren. Pas saya lihat mukanya bener, memang kelihatan perempuan tapi ya pasti kita tahu lah kalau dia itu laki-laki gitu karena memang struktur mukanya itu lebih kasar gitu. Kalau perempuan bener mungkin kalau udah dioperasi mungkin kita nggak bisa kenal, tapi ini bener laki-laki. Ketika saya lihat dia juga ngeliatin saya, lalu saya bilang enggak, saya ngeri, nggak ketakutan. Jadi untuk yang itu saya belum pernah lihat. Yang saya cuma lihat, yang saya alamin di Hanoi atau di Bắc Ninh, di provinsi saya ini yang sekitar 20 km dari kotanya, dari Hanoi itu cuman pasangan-pasangan muda yang benar-benar terlihat terbuka gitu. Mereka kadang pacaran gelap-gelapan di taman, pada saat taman kita jogging malam-malam tuh jam 7 malam mereka duduk-duduk di tempat-tempat seperti biasa lah, di Indonesia juga ada seperti itu. Jadi saya belum pernah lihat ada yang berani terbuka seperti itu kecuali laki-laki yang ditato alisnya yang benar-benar rapih gitu, yang pakai botox juga di dunia itu yang pernah saya lihat. Oh ya oke, karena mungkin cowok itu kerjanya di salon seperti itu, Mas. Pernah nanya sama lokal nggak sih kalau mereka bagaimana melihat hal tersebut? Ah, biasa aja kalau buat kita. Nggak, belum. Nggak berani. Untuk hal yang sensitif seperti itu saya nggak berani. Karena terus terang, sebebas-bebasnya kita di sini, terus terang tetap ada hal yang kita nggak boleh keluar dari itu, kecuali memang punya kekuatan diplomasi yang memang reporter atau apa gitu. Tapi kalau buat saya nggak berani ngomong apapun aja yang bersifat sensitif. Saya nggak takut banget karena kita nggak punya izin. Maksudnya walaupun punya izin tetap aja kalau nanti polisi mau mempersulit kita tetap aja susah gitu. Jadi apalagi saya guru ya, maksudnya guru di sini harus open minded. Bahkan kepala sekolah juga bilang bahwa ketika ngomongin tentang ini, transgender, hubungan antara sesama jenis segala macam, itu tinggalin di depan pintu gerbang sekolah kita. Banyak anak-anak di sini juga yang dia bilang orang tuanya itu laki-laki sama laki-laki. Jadi itu klien kita, dia bilang. Jadi jangan pernah, jadi buang jauh-jauh pemikiran konvensional bahwa parents yang menurut kita itu parents yang benar-benar ideal, laki-laki dan perempuan. Enggak, kata kepala sekolah. Di sini juga ada beberapa yang parents yang dari trans, yang hubungan LGBT itu gitu, yang laki-laki sama laki-laki. Jadi tolong tinggalin itu. Jadi karena dari hal itu akhirnya saya berpikir ya udah, saya nggak akan pernah menyentuh wilayah itu. Saya guru, saya open minded, saya nggak akan ngomongin itu, dan saya pikir nggak ada untungnya juga, kecuali saya seorang komentator atau seorang politikus atau seorang pengamat bidang itu gitu loh, Mas Abel. Oke, jadi nanti mungkin perlu disiapkan ketika kakak sama Dede nanya aja ya. Karena kan pasti beda kan. Main ke rumah temennya, oh ternyata orang tuanya nggak saya, sama kayak orang tua saya. Nah, selama sudah ada di sana, tempat-tempat wisata seru apa nih yang sudah dikunjungi sama keluarga nih? Pantai kah, gunung kah, lebih kemana nih Mas? Nggak berani, masih nggak berani keluar, hanya sekedar Bắc Ninh dan Hanoi. Karena memang belum berani karena pertama pertimbangannya kita harus punya tabungan, kedua kalau terjadi apa-apa kayak kemarin aja sakit ke rumah sakit itu, aduh sulit banget Mas. Ngomongin ke nurse-nya itu, perawatnya bahwa anak saya sakit perut. My child is having a stomach ache and she needs some treatments. Jangan, aduh susah banget ya pokoknya deh. Untuk ketemu dokter pun saya harus ngomong sama orang lokal, tolong dong ngomongin ke dia bahwa ini saya mau anak saya tuh sakit ini. Akhirnya dia ngomong lagi sama dokternya pakai handphone saya, nanti dari dokternya ke saya lagi, saya ditransferin lagi. Nggak, jadi untuk saat ini belum berani, cuman hanya ke beberapa tempat-tempat kecil. Itu pun nggak inget namanya, kayak kuil-kuil literasi, ada kuil apa kayak gitu-gitu, karena semuanya berbahasa Vietnam kan, jadi nggak bisa mengingat banyak hal, dan karena tertulis dalam bahasa Vietnam. Jadi hanya sekedar Bắc Ninh, Hanoi, karena jaraknya antara BSD dan Jakarta, dan satu mobil gitu yang cuman kita bisa, satu bus yang bisa kita ambil dari sana gitu. Gitulah Mas. Jadi healingnya deket-deket aja ya, sebenarnya di kiri kanan. Betul. Nah kalau soal entertainment, apakah juga udahlah nonton aja di rumah, Netflixan aja atau gimana itu Mas? Ya kebetulan ada teman lokal juga di sini yang ngasih nomor PIN Netflix. Kalau Netflix pakai nomor itu ya, kode itu ya. Karena saya bilang saya nggak tahu. Lagi dari dulu saya emang nggak pernah nggak mau apa namanya langganan Netflix, karena menurut saya, karena mungkin saya orang zaman dulu ya, ngapain sih udah ada YouTube, terus juga ada beberapa website yang memang bisa ngebuka film-film movie Hollywood gitu, walaupun memang sedikit berbahaya ya, karena memang mereka menyedot semua informasi dari laptop kita gitu. Tapi
Ya udah, akhirnya ada jalan bahwa dari teman-teman lokal dia ngasih salah satu pin. Jadi sekarang ini kalau udah bosan ya paling nonton Netflix gitu seperti itu. Atau keluar, kalau ada beberapa udah dengerin dari sini ada suara wah 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 gitu kayak ada keramaian, udah kita ayo pakai sepatu cepetan turun ke bawah. Terus turun ke bawah, saya pakai laptop, pakai handphone, saya videoin, lalu saya bikin vlog gitu, saya masukin ke YouTube saya seperti itu akhirnya. Gitu. Nah, boleh cerita nggak keseruan-keseruan tadi yang rame-rame? Ada apa sih di sana? Bentuknya seperti apa? Pasar rakyat kah atau apa sebenarnya? Iya, kemarin-kemarin kita sempat lihat ada pertunjukan sebelum Mid Autumn Festival. Jadi Mid Autumn itu memang dirayakan di Cina, tapi juga Vietnam, beberapa negara juga merayakan itu, termasuk Indonesia. Mid Autumn itu sebulan sebelum Mid Autumn kita diajak untuk ke tetangga sini untuk makan bersama-sama mereka. Tiba-tiba yang agen apartemen saya hubungin saya bahwa Mr. Al boleh nggak datang ke tempat saya karena kita ada makan-makan. Saya bilang makan-makan apa? Udah pokoknya datang. Ternyata itu perayaan untuk Mid Autumn Festival. Pada saat setelah perayaan itu selama 1 bulan mereka nggak boleh uh, transaksi bisnis karena dianggap itu adalah bulan bulan setan sedang berkeliaran. Jadi mereka itu membakar uang kertas bohongan untuk mungkin membakar sial seperti itu. Jadi kita nggak ada pada saat itu saya mau buka tempat les di tempat saya untuk ayo siapapun silakan datang sini dengan biaya sekian kamu bisa belajar belajar art gitu dengan saya gitu. Akhirnya dia pada saat itu dia mau bantu tapi ternyata dia nggak berani karena ini bagian dari transaksi bisnis. Dia akhirnya nggak berani untuk promosiin seperti itu. Terus kedua kemarin juga ada beberapa perayaan besar lagi setelah Mid Autumn Festival mereka bikin perayaan besar, ada setiap provinsi itu kayak 17-an gitu Mas. Setiap gang-gang sempit itu mereka akan bikin panggung untuk ngerayain Mid Autumn Festival. Jadi kita datang, kita sekedar untuk say hello karena kita bagian dari komunitas ini. Mereka biasanya makan mooncake, makan kayak apa namanya? Ya namanya mooncake ya, kue bulan itu dan kita dikasih teh seperti itu kita makan bareng-bareng sama mereka. Jadi ada banyak hal yang di luar dari pikiran saya bahwa ternyata ini ya buat mereka gitu dan akhirnya saya terpaksa percaya bahwa oh ya setiap negara punya aturan sendiri kadang-kadang apa yang kita sudah alami di Indonesia nggak bisa disamakan dengan yang ada di tempat mereka seperti itu jadi banyak banget kegiatan yang seru-seru di sini juga yang ya udah pokoknya perayaan tentang yang berhubungan dengan Chinese dan kepercayaan yang ada di sini gitu Mas Abel. Ya semoga saya nggak salah ya. Saya waktu itu ada di sana Februari, jadi pas Xinjia atau Imlek. Nanti mungkin di provinsi Mas juga akan kelihatan bagus banget karena Ho Chi Minh City waktu itu bagus banget, bunga di mana-mana keren banget. Jadi Mas mesti nonton kayaknya itu, mesti jalan-jalan kayaknya. Itu banyak banget hal menarik betul. Nah, Mas, ini pertanyaan yang biasanya ditanyakan di around the world nih ya. Penting banget buat teman-teman yang pengen datang ke sana gitu ya. Ada do's and don'ts apa sih yang kita kalau ke sana harus lakukan dan nggak boleh lakukan? Boleh Mas, silakan di-spill. Kalau yang boleh dilakukan adalah apa ya? Kalau yang down, yang mereka itu temperamen, karakter mereka temperamen. Jadi kalau mau bargain atau nawar, 1 kali cukup. Misalnya harganya 50.000, kita ketik aja bisa boleh nggak 30. Kalau dia bilang enggak, ya udah. Kalau kita nawar lagi 25, dia akan diam aja. Dia akan nggak akan suka dengan apa yang kita tawarin gitu. Jadi dia bilang 30, ya udah bayar aja kalau bisa 30. Mau ambil kalau enggak ya udah mendingan nggak usah gitu. Yang kedua adalah apa ya? Pokoknya saya masih bingung masih nyari-nyari lagi apa ya. Pokoknya intinya mereka itu sangat temperamen. Kalau bisa, kalau mau dealing tentang sesuatu jangan diperlambat, nggak bisa nunggu. Terus kedua, pada saat di dalam public transportation duduk diem pakai maskernya dan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Pada saat makan minum mereka akan tegur secara langsung. Jadi kalau buat kita nggak ada cara yang lebih ini ya baik ya gitu untuk ngomong yang baik-baik gitu. Kalau mereka nggak udah straight, kalau nggak suka ya udah ngomong gitu. Dan buat kita yang aduh shock banget. Sementara kita yang misi mas, mohon maaf saya nggak gini, dia nggak bisa, dia straight banget. Jadi buat teman-teman jangan sekali-kali ngetes kesabaran orang Vietnam dengan melakukan hal-hal yang menurut di kita masih ada toleransi, buat mereka enggak.
bermain-main di dalam di dalam public transportation gitu nggak boleh. Bahkan berdiri di depan pintu pintu keluarnya bus aja nggak boleh. Dia akan bilang minggir, 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 jangan di situ karena itu ngalangin saya untuk bisa ngelihat penumpang saya. Saya bilang, yo oke oke oke, gitu. Seperti itu. Itu aja. Kalau yang don'ts-nya, ya do-nya yang boleh, ya apa ya? Apa ya bingung. Termasuk yang Ya, terbuka sih negara ini. Nah, salah ya, satu dus itu teman-teman sebenarnya perlu belajar bahasa Vietnam kalau ke sana. Saya ya sama betul. sama Mas Daus. Iya, Sebenarnya itu iya. hal yang sangat penting. Karena saya juga pernah apa namanya nyasar di Ho Chi Minh City. Saya nanya sama polisi dalam bahasa Inggris dan mereka hanya senyum dan menyerahkan pamflet ke Ho Chi Minh City. Jadi percuma kalau menurut saya. Tapi beruntungnya itu polisi di sana tuh nggak yang menyeramkan ya kalau buat saya sih pengalaman saya secara pribadi. Dan teman-teman hati-hati ketika menyeberang kalau di Ho Chi Minh City itu kita bisa Ya. lihat motor dari kiri, kanan, depan, dan belakang itu keren banget. Kayaknya peraturan udah dilanggar ya luar biasa. Saya pernah keserempet di Ho Chi Minh City, jadi banyak banget lah yang saya lakukan di sana Iya, waktu iya. itu. Jadi saya cukup banyak. Termasuk ini, kalau ini nggak tahu nih, saya pengen tanya, apakah di provinsi Mas juga terjadi ya foto dengan barang dagangan orang? Karena saya ditegur waktu itu di sana. Oh enggak, di sini nggak ada masalah. Mereka cek aja, saya foto, mereka ada beberapa yang seneng cengar-cengir gitu. Saya foto karena memang menurut saya keren banget, artistik gitu. Enggak, saya belum pernah sih ditegur. Atau mungkin memang mereka tegur pakai bahasa Vietnam, akhirnya saya juga nggak ngerti. Jadi mungkin saya juga ignore gitu, oh, bodo amat foto terus yang orang oh bodo amat. Karena saya nggak tahu artinya apa, jadi ya udah saat foto-foto selesai udah gitu. Sementara ini saya pikir nggak ada masalah karena ya itu nggak ada teguran lah yang terjadi gitu mas. Iya, kalau di Bentan Market nggak boleh teman-teman ya. Bentan Market big no-no. Mereka langsung kenceng itu biasanya. Mereka nunjukin foto dicoret itu kamera dicoret. Mereka nggak boleh. Hmm. Nah, Oh, ini Mas Daus waktu masuk ini mungkin pertanyaan terakhir karena masuk ke bandara di waktu itu berarti bandaranya kemana ya dulu ya Mas? Apa langsung ke Kuning ya? Ke provinsinya atau gimana Mas? Ke Hanoi dulu langsungnya. itu langsung ke Singapura dulu. Untungnya, jadi Singapura, jadi kita nggak perlu maksud transit nggak perlu lama nunggu, langsung cepet-cepet masuk ke ke apa pesawat yang untuk ke Vietnam. Jadi transit ke Singapura dulu, setelah dari Singapura baru langsung ke Vietnam. Saya sempat pelajarin dulu kalau misalnya transit itu apa yang harus saya lakukan ya. Saya ngomong sama beberapa teman yang memang pengalaman. Mereka bilang bahwa kalau di Singapura itu memang ada lounge-lounge tertentu yang bisa dipakai untuk nginep, Mas Daus, nggak apa-apa. Kamu juga bisa mandi di situ, dia bilang. Jadi saya udah gitu tuh. Karena kalau teman-teman mau beli pesawat kan, mau beli tiket pesawat biasanya ada tulisan tuh delaynya berapa jam gitu. Misalnya ada yang 6 jam, ada yang 12 jam gitu. Nah kebetulan pada saat itu karena saya eksklusif diatur sama pihak perusahaan, jadi nggak ada transit selama berjam-jam. Setelah selesai bawa barang langsung disuruh ditunggu cepetan masuk ke dalam pesawat yang selanjutnya seperti itu. Jadi itu yang saya alamin Mas Abel pada saat itu. Waktu itu langsung mendaratnya di nggak sempat ke Singapura, Ho Chi Minh ya? Berarti langsung langsung ke di Hanoi, Vietnam. di Hanoi. Oh, ke Hanoi ya. Oke. Jadi lebih Mungkin lebih tinggi, berbeda ya. ya lebih jauh. Kalau Ho Chi Minh kan dekat-dekat Asia, dekat-dekat Indonesia. Kalau Hanoi itu lebih lebih ke atas, lebih ke utara, dekat perbatasan dengan Cina. Di sini udaranya lebih, kalau lagi panas banget, udah kayak Mas bayangin kayak di depan blowernya AC tuh, seperti itu. Panasnya bener nggak enak, nggak ada sejuk-sejuknya gitu. Pada saat anginnya lewat itu, nggak enak, pokoknya kering dan ya kayak gitulah. Kalau dibayangin ya di depan blower mesin AC kan nggak enak, nggak fresh karena oksigennya nggak ada gitu, tipis banget. Yang kedua kalau dingin, nih saya belum ngalamin nih makanya nih mungkin kita akan ada season kedua kita ngomongin tentang kedinginnya di Hanoi seperti apa gitu. Karena saya udah siapin beberapa baju karena mereka bilang beli, kalau nggak beli kamu akan ngerasa kedinginan gitu. Jadi kita udah ke beberapa mall untuk beli yang murahan, apa baju-baju untuk apa namanya winter clothes seperti itu, Mas Abel. Ya ini kita tunggu episode kedua nanti setelah berapa lama lagi Mas Daus di sana. Mas Daus mungkin belum mengalami pulang ya. Saya nggak tahu di bandara waktu itu mungkin perginya tidak mengalami. Saya di Tan Son Nhat waktu pulang itu diminta membukanya bukan hanya belt, tapi juga sepatu, kaos kaki. Itu menurut saya agak berlebihan di Tan Son Nhat. Ya itu yang saya alami. Mereka minta buka juga tasnya, bawanya apa saja, beli oleh-oleh apa itu mereka tanya. Untuk di Tan Son Nhat masih agak mendingan bahasa Inggrisnya, jadi saya bisa jelaskan Itu waktu pada itu. saat pulang, Temen pada saya saat pulang, pada saat pulang pulang, atau jadi mau pulang pergi? itu Oh, waktu pulang, waktu balik ke Indonesia. Oh, iya. yang repot adalah teman-teman saya yang lain waktu itu tidak berbahasa Inggris dengan cukup aktif, itu lama sekali kita.
Untung saya bilang kita berangkatnya dari jauh-jauh, kalau nggak kita ketinggalan pesawat. Karena dia buka semuanya, satu persatu dia minta jelaskan. Ini kenapa banyak sekali. Maklum ya kalau orang Indonesia kemana-mana, pasti beli oleh-oleh. Iya. Jadi tasnya penuh dengan oleh-oleh. Nah, Mas Daus nih, terakhir mungkin pesannya. Karena kita sudah 1 jam. Seru banget ngomong sama Mas Daus ya. Harus habis nih. Iya, iya. Pesannya terakhir, kalau untuk ke Vietnam, apa sih yang perlu dilakukan? Jangan lupa bawa sambal, misalnya. Jangan bawa apa misalnya. Iya, kalau banyak hal yang kita nggak dapat di sini adalah pertama di sini nggak ada tempe, jadi yang tempe edik banget, yang benar-benar suka dengan kuliner tempe nggak ada. Yang kedua adalah kecap manis di sini nggak ada, semua kecap serba asin, susah banget nyarinya. Ya jadi kalaupun mau beli hanya bawa aja 2 atau 3 botol lah, karena kalau lebih biasanya pihak imigrasi menganggap itu adalah barang ekspor, jadinya akan terkena cukai, akan terkena biaya cukai. Jadi saya juga kaget beneran Mas, saya nggak bawa apa-apa, saya hanya bawa 4 luggage doang, 4 apa namanya tuh, troli, apa namanya, koper. Saya pikir saya bisa beli apapun di sini dengan mudah, ternyata enggak. Kaos kaos singlet biasa itu yang biasanya harga 35.000, kalau kita ke pasar malam di Sydney itu paling murah harganya 100.000. 100.000 dong ya, walaupun kalau di Indonesia ini itu akan lebih murah, misalnya 80 ribuan. Tapi kan untuk 80 ribu hanya sebuah kaos, buat kita mikir, buat tidur loh ini, gitu. Jadi buat teman-teman, kalau bisa bawa kaos yang banyak. Untuk parfum, parfum itu adalah barang langka yang harganya di sini gila-gilaan. Satu parfum itu paling murah 2.500.000. Jadi buat teman-teman semua, bawa aja parfum dari Indonesia atau beli di bandara kalau mau aman. Beli yang murah misalnya 500 sampai yang 1,5 misalnya ya kayak Davidoff atau apa. Beli itu nggak masalah karena di sini itu mahal banget harganya. Parfum itu bisa jutaan harganya di sini, Mas. Terus yang ketiga adalah handphone. Ya, karena kita berpikir Vietnam gampang lah sama kayak di Asia, pasti harga handphonenya murah-murah. Salah benar bahwa di sini tuh harganya gila-gilaan, Mas. Untuk produk apa namanya Oppo misalnya kita sebutin merek yang biasanya misalnya Samsung yang harganya 4 jutaan di sini itu bisa 2 kali lipat. Bisa harga 8 juta. Untuk laptop aja sekitar 28 juta. Satu handphone HP Apple misalnya itu harga 28 sampai 30 juta gitu. Satu doang. Saya pikir gila. Mendingan kita beli aja dulu di Indonesia baru kita bawa ke sini seperti itu, Mas Abel. Oke, ini rasanya kita udah nggak sabar menantikan kabarnya Mas Daus lagi di episode 2 nanti ya. Sekitar 4 bulan atau 5 bulan lagi. Pas Imlek kita tanya lagi. Pasti seru banget. Terima kasih Mas Daus. Ya, semoga sama-sama. sehat-sehat semua. Salam Ya. buat istri, salam buat kakak, salam buat dede. Ya. Semoga nanti kita bisa ketemu secara langsung. Nanti kita call-callan ya. Mau apa dibawain dari Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di Around the World. Sudah membuka mata dan mempertebal toleransi semua dari kita di sini. Selamat sore, sukses selalu Mas Daus. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Abel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.